juga kami ikut masuk, itu kami akan menyampaikan poin-poin penting. Yang pertama adalah kami tadi akhirnya diterima dan kita juga sempat menunggu, tapi alhamdulillah sekarang sama kita rombongan dari Jakarta, Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan, mana Pak Heru, dan kemudian juga yang sempat ada kendala ketika di jalan. Puji Tuhan, ya Allah SWT, mereka sudah selamat sampai dengan Jakarta meskipun terlambat. Ya. Jadi sayang tadi dia bisa datang. Dari total kuota 5 orang yang tadi yang diterima, akhirnya kami hanya bertiga. Saya, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa. Dan yang membuat kaget apa? Kami diterima oleh 16 orang. Dr. Tifa sampai sempat mengatakan, ini nggak fair. Karena mereka lengkap, ada 2 purek, ada Bu Wening, ada Pak Aji, Aji, kemudian ada juga sekretaris rektorat, ada dekan Pak Sigit, ada juga Sanwan siapa itu yang kehutanan, dan ada 10 orang yang mereka menyebutnya adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 80. Terus terang, sempat pertemuan berlangsung dengan nada yang atau dengan aksentuasi yang cukup meninggi. Saya terus terang saja, saya sempat lirik-lirikan sama Dr. Tifa. Saya bilang, kita walk out aja. Karena sempat agak meninggi dan mereka malah sudah mengancam, Bu Wening malah sudah mengancam, kita pengadilan saja. Saya bilang, gini. Sebaiknya kita mengedepankan, kita tabayun. Kita mengedepankan kebersamaan, sesama anak bangsa. Wabil khusus sesama lulusan Universitas Gadjah Mada, ya, alumni. Jadi sebaiknya kan kita baik-baik. Nah, akhirnya sempat kami lihat, terus terang teman-teman semua, awalnya kami menduga, kami datang tuh UGM siap. Dengan mereka kan bilang punya 36 bukti, termasuk KRS, KHS, dan ternyata nol, zong. Tidak ada satupun yang disajikan di atas meja. Bahwa mereka mengatakan ada semua, lengkap. Kita tidak melihat. Tapi kami tetap minta. Oke, minimal skripsinya. Bagaimana mau lihat? Kita kaget, minimal kan skripsi itu sudah disiapkan. Ternyata Pak Sigit masih perintah, tolong diambilkan ini skripsinya di perpustakaan. Ini fakta ya, ini fakta. Saya nggak nambahin, nggak ngurangi. Baru setelah skripsinya datang, masih ada sedikit drama lagi. Ketika kita mau lihat skripsinya, sekretaris rektorat mengatakan, nanti dulu, itu melanggar undang-undang keterbukaan publik. Saya bilang, Mas, saya adalah penyusun undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2005. Saya anggota DPR ketika undang-undang itu disahkan. Bahkan ketika undang-undang keterbukaan perlindungan informasi publik, saya menyusun sampai dengan 2019 sebelum itu disahkan di tahun 2024. Jadi saya melihat betul isinya apa dan naskah. Semua tadi ramai. Saya baca betul naskah akademiknya, ya. Terus tadi dia bilang secara hukum gini, mau secara hukum apapun yang disahkan tetap DPR. Ya kan? Harus dibuka. Akhirnya itu diperlihatkan skripsinya. Dan begitu diperlihatkan, saya kemudian ambil inisiatif, saya lakukan proses seperti yang dilakukan Dr. Rismon, saya foto kembali. Saya dulu sempat mau melakukan itu 3 tahun yang lalu, tapi ditolak. Karena mungkin mereka melihat wajah saya udah berbahaya gitu ya. Alhamdulillah Dr. Rismon bisa melakukannya, bisa. Dan saya tadi lakukan uji itu. Ya, jadi uji itu kita lakukan. Memang timbul beberapa keanehan. Dan itu tadi, ini sudah sepakat. Saya tadi minta izin ke mereka. Saya akan sampaikan ini ke depan publik. 1, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan yang dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada teknologi kayu. Nah, memang sebelum nanti teruskan Dr. Tifa,
ijazah yang asli. Tidak, wajar. Ijazah asli itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi UGM harusnya menyiapkan setidak-tidaknya adalah apakah itu lembar pengesahan atau apa yang membuktikan. Kami tidak melihat itu. Nah, jadi kita tadi mencapai kata sepakat, yaitu apa? Tidak sepakat. Nah, silakan dari Pak.